Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya untuk memenuhi tugas kajian jurnal informatika. Berikut 5 poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah perkenalan diri, yang kedua jurnal yang akan saya bahas, yang ketiga pendahuluan jurnal, yang keempat isi jurnal, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan ide atau gagasan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Rosalina, saya adalah mahasiswi Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kemudian kita masuk ke jurnalnya. Nah, di sini jurnal yang akan saya bahas adalah jurnal dari Australasian Conference on Information System tahun 2017 yang berjudul Designing User Interface for the Elderly, a Systematic Literature Review. Penulisnya adalah Conor Dodd, Roxanne Atauda, dan Mark Steve P. Adam. Nah, selanjutnya pendahuluannya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, manusia mengalami masa tua dan teknologi pun semakin canggih di negara yang maju saat ini. Di balik teknologi yang semakin berkembang, lansia pun diharuskan untuk dapat berinteraksi dengan sistem informasi yang ada. Dikarenakan untuk membuat sistem informasi untuk lansia itu dibutuhkan ketelitian untuk mengetahui bagaimana sistem informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh lansia. Oleh karena itu, desain antarmuka untuk pengguna yang berkaitan dengan berbagai aspek interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction perlu dipertimbangkan kebutuhan mereka dengan sangat hati-hati untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Dalam pembuatan desain antarmuka ini, didapat beberapa tantangan yang dialami oleh pengguna lansia, karena desain antarmuka tidak mudah dipahami oleh lansia. Jurnal ini bertujuan untuk meninjau literatur yang membahas tentang apa yang dihadapi dalam mengembangkan desain antarmuka bagi pengguna lansia. Untuk mencapai tujuan ini, diputuskan bahwa tinjauan literatur sistematik atau SLR akan dikembangkan, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kecenhamna Charter. Secara khusus, jurnal ini membahas 2 pertanyaan penelitian berikut. Yang pertama, tantangan mana yang telah diidentifikasi dalam literatur yang dialami pengguna lanjut usia dengan antarmuka pengguna? Kemudian, solusi mana yang telah diusulkan oleh literatur untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi dalam antarmuka pengguna untuk pengguna lanjut usia? Kemudian, isi yang dibahas adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Pada tahap perencanaan, kita menggunakan pencarian di awal, yaitu dengan menggunakan Google Scholar atau di Google Cendekia untuk menentukan domain interaksi manusia komputer yang relevan untuk penelitian ini. Nah, domain ini diidentifikasi adalah AAL, antarmuka pengguna konseptual, seluler, antarmuka pengguna, perangkat input pengguna, dan antarmuka pengguna situs web. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, yaitu melakukan pencarian mengikuti tahapan yang dikembangkan dalam tahap perencanaan. Pencarian judul dilakukan menggunakan Google Scholar dan menghasilkan 125 hasil. Setelah menerapkan kriteria pemilihan tadi, jumlahnya dikurangi menjadi 19 hasil. Menerapkan kriteria pemilihan studi yang sama untuk referensi yang relevan dan pencarian mundur dari 19 hasil tersebut menghasilkan 11 artikel, sehingga totalnya menjadi 30. Kemudian pada tahap pelaporan didapatkan hasil yaitu, ada 3 tantangan yang dihadapi, yaitu masalah fisik, pengalaman komputer, dan masalah kognitif. Pada masalah fisik terdapat 3 faktor, yaitu gangguan penelitian, kerusakan haptik, dan penurunan pendengaran. Kemudian pada masalah komputer terdapat 3 faktor, yaitu ketidaktahuan antarmuka, pemahaman proses yang terbatas, dan kontrol yang tidak intuitif. Dan pada masalah kognitif
terdapat 3 faktor, yaitu perhatian, memori kerja, dan memori jangka panjang. Nah, di samping ini ada tabel yang didapat dari hasil pencarian tersebut. Bisa kita lihat di tabel kiri ada AAL, masukan, umum, dan seluler. Kemudian ada 30 artikel yang telah kita dapat dari hasil pencarian tersebut. Kemudian ada 3 tantangan yang dihadapi, yaitu masalah fisik, kognitif, dan komputer. Selanjutnya ada 4 solusi. Nah, apa solusi yang diusulkan untuk tantangan ini dalam mengembangkan antar pengguna? Ada 4 area solusi yang diidentifikasi seperti yang tercantum. Di bawah ini ada 4 area solusi, yaitu yang pertama desain antarmuka dan kontrol, yang kedua kontrol input, dan ketiga bahasa alami, yang terakhir evaluasi kognitif. Kemudian kesimpulan dan ide atau gagasan. Dengan meningkatkan kebutuhan akan sistem perawatan yang lebih efisien, mengharuskan aplikasi ini lebih mudah diakses untuk basis pengguna yang terus bertambah dari pengguna lanjut usia. Tinjauan sistematis ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana literatur saat ini mengidentifikasi tantangan-tantangan ini dan solusi apa yang telah dirancang untuk mengatasinya. Selanjutnya berikut adalah ide atau gagasan untuk penelitian selanjutnya, adalah pengembangan metode pengujian dan evaluasi kegunaan yang efektif khusus bagi pengguna lanjut usia. Dan yang kedua adalah panduan untuk merancang aplikasi desain antarmuka bagi pengguna lanjut usia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.